Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita, NIM 60600120073, kelas A, jurusan Matematika. Baik, saat kami menjawab pertanyaan pertama dengan bunyi soal mengapa kita harus belajar PKN. Karena pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting. Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, maka akan membentuk nilai-nilai moral para siswa yang sesuai dengan Pancasila. Di pendidikan kewarganegaraan juga kita mempelajari tentang norma-norma kehidupan dan tata krama. Tujuannya adalah mewujudkan warga negara sadar, bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam peri kehidupan. Kemudian soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Indonesia? Karena Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang berada di garis khatulistiwa. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan karena terdiri atas ribuan pulau dan memiliki populasi penduduk terbanyak keempat di dunia. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Aksara yang digunakan adalah alfabet. Indonesia juga terdiri atas ratusan suku bangsa yang memiliki kebudayaan masing-masing. Bahkan tiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian soal yang ketiga, pilih salah satu materi kemudian dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiraan, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, dan cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yang yakni Nusa berarti pulau dan antara berartinya lain. Wawasan nasional adalah suatu bangsa dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu suatu wawasan Nusantara yang dijadikan konsep dalam membangun bangsa Indonesia dari segi pertahanan, keamanan, serta kewilayahannya. Wawasan Nusantara memiliki fungsi wawasan pembangunan yang mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan sosial, serta kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara yang merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi segenap kekuatan negara dan seluruh wilayah. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan serta berfungsi dalam pembatasan suatu negara agar tidak ada sengketa dari negara tetangga. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan nasional. Dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum seluruh tumpah darah Indonesia.
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, dalam kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara memiliki peluang dan potensi ekonomi yang sangat tinggi seperti posisi khatulistiwa, hutan tropis yang besar, wilayah laut yang luas, dan memiliki penduduk yang jumlah yang sangat besar, serta hasil tambang dan minyak yang besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, serta pertanian. Dalam kehidupan sosial, lebih mengembangkan kehidupan bangsa yang lebih serasi antara masyarakat yang berbeda dari berbagai segi budaya atau status sosial. Dalam pengembangan suatu budaya Indonesia dan melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan penglihatan pariwisata yang dapat memberikan pendapatan bagi negara ataupun daerah. Itulah tadi penjelasan mengenai wawasan Nusantara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.